Silakan, Prof. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Yuniar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya mari kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala bisa berada dalam acara ini. Saya terima kasih Bu Yuniar, Dr. Nur sudah diberi kesempatan untuk saya juga sharing ya karena saya sangat apa ya pengalaman saya menerapi itu malah semakin menunjukkan bahwa kita itu miskin ilmu ya, kita itu banyak yang nggak tahu ternyata gitu. Baik. Karena ini sejak itu kan sebenarnya luas ya, jadi saya mencoba memilah yang sesuai dengan topik kita ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masuk dulu langsung ke apa itu sujud ya, biar mengenal ya. Ini saya nggak usah eh, slideshow takut nanti trouble. Jadi saya coba dari sini saja. Apa itu sujud? Sujud berasal dari bahasa Korea, di mana su artinya tangan dan jo artinya kaki. Sujud adalah tangan dan kaki. Terapi sujud ini ditemukan oleh Profesor Park Suaranya Jae-woo dari hilang, Korea Prof. Selatan. Gimana, Dok? Gimana, Dok? Suaranya hilang. Oh, oke. Kalau ini kedengaran enggak suara saya? Kedengaran. Oke, baik. Saya sampaikan Terdengar. saja langsung kalau gitu nggak ya. Jadi terapi sujud itu ditemukan oleh Profesor Park Jae-woo dari Korea Selatan. Bukunya banyak ya beliau ya. Bukunya dengan penerbitan buku ya mulai di tahun 1987 dan terdapat bermacam-macam buku antara lain Sujud for Everybody. Oke, baik. Oleh Profesor Park Jae-woo. Ya, jadi mungkin langsung aja saya karena ini ternyata gantian punya saya yang rada-rada Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung ini saja lagi. Ya, jadi sujud itu tadi sudah saya sampaikan, su itu artinya tangan dan jo itu artinya kaki. Jadi sujud itu tangan dan kaki. Jadi Profesor Park Jae-woo itu menemukan bahwa tangan dan kaki kita itu bisa mewakili seluruh tubuh kita. Ya, jadi misalnya sakit kepala itu nanti kalau di tangan kita, kepala itu sama Profesor Park Jae-woo diletakkan di sini loh, kepala itu di sini loh, kan gitu ya. Tangan, kaki itu di sini loh, di sini dan seterusnya seperti itu. Nah, sujud itu levelnya sangat luas ya, ayah bunda ya. Jadi ini nih Profesor Park Jae-woo ya, ini beliau senyumnya khas ya, ini senyum triorigin ini kata beliau, ini senyumnya kayak gini ya. Nah, banyak sekali cabangnya. Ya, yang pertama itu disebut sujud koresponden itu fokusnya ke fisik ya. Dan beliau membuat 22 tipe sujud koresponden. Jadi maksudnya ada tipe A, tipe B, tipe C gitu. Nah, tipe A itu basic ya, itu yang paling diajarkan yang untuk masyarakat umum pun belajar itu tidak apa-apa. Itu menunjukkan di sini tangan, di sini kaki dan seterusnya. Kemudian itu tahun 1987 ya beliau mulai menerbitkan. Kemudian beliau itu terus menggali ya. Masya Allah beliau itu sampai terakhir menggali itu 23 tahun ya. 23 tahun itu kan masanya Rasulullah SAW waktu itu menyampaikan wahyu ya. Ya, saya sih tidak melihat itu bagaimana-bagaimana, tapi 23 tahun itu sesuatu menurut saya. Ya. Dan, ya, kemudian ada namanya six key atau eight key itu namanya energi. Jadi beliau itu juga badan itu kita itu ya, tidak hanya badan ya, kita tuh ada energi. Emosi itu kan masuknya ke energi. Atau kalau mau yang kayak apa sih energi itu? EEG, EKG, itu sebenarnya energi. Ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut tree origin. Nah, jadi beliau itu menemukan ilmunya itu kan berangsur ya. Tree origin itu tahun 2010 yang beliau
apa namanya, publikasikan bukunya The Origin Word namanya itu 2009, mohon maaf. 2010 beliau meninggal. Jadi beliau itu menemukan juga bahwa eh, manusia itu tidak hanya badan, ada body ya, badan itu ya, fisik ya, kemudian mind, pikiran, ada soul, soul itu jiwa ya, mungkin maksudnya ya. Mohon maaf. Kemudian ada life, kehidupan. Nah, kita lanjut saja dulu, nanti akan saya tunjukkan sedikit. Nah, ini sudah koresponden basic. Jadi kita bisa lihat 4 itu kepala, berarti kepala ini terapinya di nomor 4 nih. Lalu perut nomor 1 dan seterusnya. Bagaimana terapinya? Bisa dipijit ya, tempel biji dan seterusnya. Maaf, saya itu lagi batuk, jadi kalau ngomong banyak batuk. Sudah diterapi tapi batuk itu kan lama ya, jadi perlu waktu. Kita lihat contoh terapinya ya. Nah, ini contohnya. Ini yang pakai prob dipijit. Kalau enggak punya itu, bisa pakai apa? Supit, pakai colokan handphone, ujungnya bisa. Ini contoh aja ya. Ini kemudian kalau yang ini ada yang juga pakai magnet, ditempel pakai magnet. Ini lebih enak lagi, maksudnya lebih enak buat terapisnya maksudnya. Jadi nggak capek mijet ya. Meskipun mijetnya sih juga nggak capek ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Ada magnet itu macam-macam, ada magnet bata, itu magnet cakra namanya itu ya. Ada kuningnya, ada putihnya. Kalau mau menurunkan sakit itu di- harus dibalik yang putihnya kelihatan, putihnya luar atau kuningnya luar itu ada ilmunya. Jadi sederhana tapi ilmunya itu dalam ya. Baik. Nah, kita masuk nih, susu apa yang sesuai untuk masalah tumbuh kembang pada anak? Apa saja sih masalah? Tadi sudah disampaikan secara pemahaman eh, point of view dari medis ya, dari Dokter Nur ya. Tapi kita bikin yang bahasa bahasa merakyat ya. Contoh yang kita lihat saja, misalnya masalah pertumbuhan. Contohnya stunting, obesitas dan seterusnya. Kalau secara umum pertumbuhan itu kan berarti kemungkinan apa sih kita makannya kurang, ya kan? Apalagi ya? Mungkin tiroidnya masalah sehingga pertumbuhan badannya tidak normal misalnya. Motorik kasar contohnya jalannya nggak jalan-jalan. Motorik halus susah memegang barang kecil-kecil. Bahasa tadi speech delay dan seterusnya ya. Nah, kalau kita mau pakai pakai logika biasa, logika umum saja. Contoh misalnya masalah sosial itu autism. Kira-kira ini, apakah yang mau diterapi itu fisiknya, otaknya, atau apanya? Itu yang membuat menjadi penanganan anak-anak dengan masalah seperti ini tuh tidak mudah. Karena emosi misalnya ya, tantrum itu tuh apa sih? Itu tuh perilaku. Kalau kita mau menolong si anak itu, apa yang kita pegang, kepalanya kayak, otaknya kayak, tangannya kayak kan susah, ya. Dan itu kan agak sulit kalau di eh, pengetahuan secara medis medis sekarang itu kan lebih banyak dicek otaknya kan gitu ya. Tapi proses main berpikir itu kan nggak ada konsepnya, maksudnya dalam penanganan yang spesifik loh ya. Nah, itu ada jawabannya di sejak. Ya. Sejak triorigin itu karena sejak triorigin, sekali lagi ini sejak triorigin ya, harus yang triorigin ya. Karena kalau sejak koresponden itu kan hanya fisik. Sejak triorigin itu kan mencakup 4 tadi. Badannya, pikirannya, jiwanya, dan kehidupannya. Oh, sampai kayak gitu. Sampai ke kehidupannya. Sejak itu ya. Makanya kenapa kok saya merasa saya mungkin bisa menolong dengan protokol ini. Karena saya
dengan saya belajar sujud itu saya tahu oh, itu tuh bisa disasar. Masih ingat ya tadi tangan kaki kita itu mewakili badan fisik. Nah, tetapi sebenarnya nggak hanya badan fisik kan ada 4 tadi kan, fisik, pikiran, soul, jiwa dan satu lagi life. Dan itu juga ada di tangan dan ada di kaki itu maksudnya. Sehingga kenapa targetnya itu jelas. Jelas apa yang harus dipijit, apa yang harus dititik, bagian mana dari tangan dan kaki yang bisa menyasar mind, pikiran, emosinya, dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin mudah-mudahan sudah mulai terbayang. Oke. Nah, bagaimana mengatasi masalah tumbuh kembang kalau menggunakan sujud? Sekali lagi, koresponden cukup nggak bisa, karena koresponden itu hanya fisik. Tapi bisa membantu nggak? Bisa juga, misalnya ternyata ada masalah dengan otak. Anak autis, otaknya dicek bermasalah. Nah, itu berarti fisik. Fisiknya juga bisa dibantu. Mungkin ayah bunda pernah mendengar ada orang yang, ini kisah benar ya. Saya lupa namanya, tapi dia itu tertusuk tombak sampai melewati otaknya gini ya, luka sampai tertusuk gini. Dan apa yang terjadi dengan itu? Habis itu perilakunya kasar, suka ngumpat-ngumpat. Pokoknya dia berubah 180 derajat setelah tertusuk tombak itu. Which is ada bagian otaknya yang rusak. Artinya apa? Itu ilmu itu menunjukkan bahwa ketika ada bagian tubuh yang otak, ternyata perilakunya pun berubah itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian tadi kan sujud banyak ya. Ada six key, ada three origin. Nah, sujud yang bisa menyasar ke sosial, emosi, dan perilaku, six key itu bisa. Six key itu sujud six key namanya. Ada bisa sampai ke emosi. Tapi kalau sampai ke life, ke jiwa, pikiran, itu nggak bisa. Bisanya menggunakan sujud three origin. Nah, bagaimana Bu belajar sujud three origin? Sujud three origin itu sangat dalam dan kalau dari International Sujud Association untuk pelatihannya itu orang harus lewat dulu level 1, 2, 3, 4 baru belajar sujud three origin. Itu panjang, lumayan itu waktunya ya. Tetapi bukan berarti saya tidak pernah mengajarkan sujud three origin. Saya sudah memilihkan sujud three origin di pelatihan kami ya, pelatihan untuk masyarakat umum ya, yang paling aman, yang paling sudah bisa digunakan oleh masyarakat umum, tetapi tidak membahayakan ya. Kemudian, nah, apa sih sujud three originnya? Jadi three origin itu konsep. Wah, susah nih ngomongnya yang mudah ya. Saya coba ya. Menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja. Mulai sampai alam semesta. Paling gampang apa ya? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar teori Newton, teori relativitas yang pernah belajar fisika. Ya kan? Gaya sama dengan dan seterusnya misalnya. Itu kan teori. Teori gravitasi itu kan ada ya. Nah, sujud itu juga teori origin ya, bukan sujud kan banyak ya. Teori origin itu menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, termasuk kita tuh bagaimana sih bekerja. Mencakup apa? Bagaimana proses terjadi penciptaan, kemudian bagaimana memfungsikan, dan bagaimana menghancurkan atau mematikan. Kok gitu? Ya, kita itu kan orang diciptakan hidup atau bekerja itu fungsi sebagai manusia dan meninggal. Tumbuhan sama, semua sama. Nah, itu kan gambaran besar ya. Tapi Profesor Pak Joyo itu bisa menarik ilmu dari proses itu menjadi sunatullah atau menjadi hukumnya. Hukumnya apa? Contoh misalnya bernafas. Ya. Manusia itu sebenarnya kita tuh tanpa sadar itu mengikuti teori origin tanpa sadar ketika bernafas. Kenapa? Karena misalnya bernafas itu memfungsikan apa namanya? Memfungsikan biar kita tuh dapat udara, oksigen dan seterusnya. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama kita kan
diam dulu ya, tidak ada gerakan. Itu adalah situasi, anggap aja kita sebut itu namanya kalau oleh Profesor Park Jae-woo namanya situasi neuto. Anggap aja itu neuto. Minum Itu nih. namanya itu beliau yang menyebut. Terus kita menarik napas, Minum. Minum. Minum biar mengembangkan nggak sakit. dada, Minum biar nggak sakit. menarik napas. Itu adalah situasi yang Profesor Park Jae-woo menyebutkan sebagai hetero. Itu memang istilah yang kalau Bapak Ibu mau ganti neuto tempe, hetero tahu ya boleh aja, tapi beliau menyebut seperti itu. Kemudian setelah itu, ketika kita sudah menarik napas, kita kan sebenarnya memang setelah itu kelihatannya kita menghembuskan. Tapi sebelum menghembuskan, ada proses di mana itu tuh oksigen dibawa ke otak, bertukar karbon 6. Nah, itu namanya memfungsikan. Habis itu namanya neutro istilahnya, situasi neutro. Kalau kita mau sebut itu situasi ya. Kadang-kadang kita menyebut energi bisa. Habis itu kita menghembuskan. Itu disebut homo. Jadi kalau kita mau memfungsikan sesuatu, urutannya adalah neutro, hetero, neutro, homo. Itu urutan. Dan harus begitu. Aku nggak percaya teori jin. Aku nggak percaya teori jin. Coba kalau nggak percaya, jangan bernafas mengikuti pola teori jin. Udah, diam, tarik napas. Udah, nggak usah dihembusin. Mati. Mati. Kenapa? Karena itu adalah hukum alam yang nggak bisa dilawan. Cuman beliau memberikan nama itu, ya. Nah, Pak, contoh lain misalnya gravitasi ya. Aku nggak percaya gravitasi. Apa nggak kelihatan? Oke, nggak percaya nggak apa-apa. Bawa dia ke atap, dorong ke bawah. Jatuh nggak? Jatuh. Jadi gravitasi itu nggak peduli. Nggak peduli dia percaya nggak percaya, dia tidak bisa menghindari itu. Kecuali kalau dia tahu ilmunya ya bisa dia nggak jatuh misalnya pakai mesin. Nah, itu tapi tetap ada ilmunya kan itu. Nah, jadi Profesor Pak Dewi itu membagi tadi situasi menjadi tadi 4 tadi, dan beliau juga membagi manusia menjadi 4 lagi, yaitu 4 terus, ya. Tadi ya, ada body, badan, ada mind, ada life, ada soul. Nah, itu juga mana yang hetero, mana yang homo, mana yang neutro, itu beliau menentukan. Kita kan hanya ngikutin aja. Menurut beliau mind itu hetero. Menurut beliau homo itu body. Itu yang menemukan beliau. Nah, manusia itu adalah kaitannya antara 4 tadi. Kita coba lihat ini. Kita lihat ya. Oke, manusia itu terdiri dari 4 ya menurut teori origin model ya. Body atau fisik, mind, life, dan soul. Dan ini berinteraksi ya keempatnya ini. Contohnya adalah misalnya ada seseorang merasa stres, itu berarti mind mengakibatkan apa? Kepala pusing. Jadi mind mengakibatkan fisik. Atau fisiknya penyebabnya misalnya sakit jantung menyebabkan seseorang merasa putus asa. Itu mind. Jadi fisik menyebabkan mind. Atau penyebab misalnya life, perceraian orang tua itu menyebabkan seseorang menjadi frustrasi. Jadi life menyebabkan mind ya. Lalu ada body ya, penyebabnya tubuh amputasi kaki menyebabkan ya suami istri menjadi bercerai. Itu kan berarti life, kehidupan rumah tangga, kehidupan family ya, seperti itu. Jadi semuanya ini berinteraksi, ada hubungan sebab akibat seperti ini. Nah, nanti terapinya kita lihat misalnya yang dirasakan adalah kepala pusing atau pedia, berarti karena stres mind, maka penyebabnya juga yang diterapi, tidak hanya akibatnya. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya akibatnya, nanti akan datang lagi eh, gejalanya ya. Selama ini kan kalau terapi hanya lebih banyak ke eh, gejala-gejala saja dan penyebabnya kan tidak diatasi. Oke, mudah-mudahan sudah bisa menggambarkan ya. Jadi dan itu kan tidak bisa dijangkau dengan pengobatan medis terus terang ya. Karena pengobatan medis itu lebih ke fisik, body memang di scan, di apa dan seterusnya ya. Nah,
Jadi sebenarnya anak dengan masalah tumbuh kembang itu masalah sebenarnya menurut teori origin ya. Kalau menurut eh, literatur medis dan segala macam kan banyak tuh pemeriksaan otak. Ada yang mengatakan usus kecil anak autis itu berlubang-lubang misalnya itu lagi-lagi apa? Body itu. Salah nggak? Belum tentu salah. Bisa saja karena kan berinteraksi. Soul, jiwa, body, mind, dan life ya. Soul itu sendiri sebenarnya kalau dalam bukunya Profesor Pak Dewi itu terus terang ya klasifikasinya itu masih sangat sedikit. Maksudnya masih banyak misteri terus terang ya. Saya sendiri mencari-cari. Jadi kalau mau menerapi soulnya itu baru secara umum paling ya. Atau ya kira-kira ini kayaknya soulnya. Soul itu dibagi 4 juga nanti. Hetero soul. Jadi sifat-sifat soul yang hetero. Sifat-sifat soul yang neutro seperti itu. Dan beliau itu kemudian menurunkan konsep itu menjadi warna. Ya, bisa dengan warna ya. Sebentar, kalau yang ini saya kayaknya perlu cek lagi karena yang mengajarkan warna dengan apa namanya untuk terapi di Trorigin itu guru saya sebenarnya ya, bukan Profesor Pak Jewu langsung karena saya tidak bertemu beliau. Kalau dari bukunya Profesor Pak Jewu masalah menerapi dengan Trorigin itu malah pakai jarum, sebenarnya jarum kecil, jarumnya kecil ya. Saya juga bisa, cuma selama ini saya seneng warna karena ya lebih mudah ya, maksudnya lebih apa namanya ya orang lebih mudah menerima juga gitu ya dengan warna ya dan warna juga efeknya dahsyat ya ini tadi Bu Yuniar juga sudah merasakan ya hanya dengan warna ya. Jadi behind warna di balik warna itu dalam sekali teorinya ya dalam sekali dan warna itu sangat kuat kalau sepengalaman saya makanya saya juga hati-hati ketika memberikan protokol terapi ini salah satu contoh kasus ya nah ada seorang ibu dia sudah ke rumah sakit, sudah di apa namanya diberikan pengobatan, diatasi oleh dokter. Ini teman saya, Prof ya. Kemudian Prof itu karena tahu saya tahu sucok, beliau minta orang tuanya ke tempat saya, bukan ke tempat saya karena saya tidak ketemu, saya hanya by WhatsApp, saya kasih gambar dan seterusnya. Saya tuh tidak selalu ketemu sama pasien ya. Jadi saya kasih gambar-gambar dan dia bisa dan biasanya saya tanya, gimana sudah dicoba? Coba saya lihat karena kadang-kadang orang itu keliru titiknya harusnya di sini tapi agak ke atas dan seterusnya itu makanya dan bahaya nggak sebenarnya sih pengalaman saya sih tidak bahaya ya cuman nggak ada efeknya gitu ya yang jelas kayak gitu ya nah waktu itu yang saya targetkan memang untuk pasien ini itu saya kalau ada masalah pada anak itu selalu tanya riwayatnya riwayat hamil biasanya meskipun tidak selalu riwayat hamil ya tapi sangat kuat ya hamil. Dan apa ya, benar tahu ya, ketika kita itu hamil, kita memberikan makanan enggak ke anak. Masih makanan kita di dalam tuh pakai plasenta. Tapi itu berarti apa? Fisiknya kita kasih. Kira-kira yang lain-lain ditransfer nggak ke anak? Ditransfer juga, ya. Makanya waktu itu memang ketahuan si ibu ini awal-awal kehamilan dia berantem sama suaminya. Pokoknya berantem yang ini kan ya peristiwanya itu harus yang sampai mengguncang lah. Nah, kalau cuma marah biasa itu kemungkinan sih nggak ada efeknya ke anak ya. Tapi maksudnya yang ini mungkin dalam mungkin ya. Tandanya apa sih? Tandanya ketika ibu itu ingat peristiwa itu dia masih marah saat ini. Nah, itu berarti belum Pak, itu balancing. Jadi kalau di cucu itu, cucu origin terutama, itu masa lalu itu ketika terjadi masalah, maka ada namanya kemungkinan ada homo energi ekses. Saya nanti udah kenal homo hetero ekses ya, ada homo energi ekses. Dan itu kalau kita tidak balancing dan hanya dengan sosok kita bisa melakukan itu ya, gimana caranya menyeimbangkan eh, energi ekses zaman dulu, gimana caranya? Itu kebawa terus. Contoh. Ada temannya suami saya itu kecelakaan 2 tahun yang lalu. Setahun kemudian, semua luka-lukanya sudah nggak ada bekasnya. Tapi dia masih sering merasa kok situ kok masih nggak enak ya. Kadang-kadang datang nyerinya, ngilunya, kan gitu ya. Itu kalau dalam medis mau dicari ketemu enggak? Ya nggak ketemu, lukanya sudah pulih.
Tapi Sujo itu bisa menjelaskan. Kenapa? Saat kecelakaan ada energi ekses. Ekses itu berlebihan. Nah, kita tuh Sujo itu selalu masalah keseimbangan ya. Seimbangannya. Ada yang begini tidak seimbang. Dan itu terus dibawa sampai 2 tahun kemudian. Karena nggak dibalancing. Nggak dilakukan sesuatu untuk menyebabkan seimbang lagi kan. Nah, waktu itu ada tekniknya. Ini tekniknya sudah level tinggi ya, dan saya akan sangat hati-hati menggunakan ini ya. Dan ini harus yang sudah expert sekali. Itu kita alhamdulillah orangnya itu ingat kapan kejadiannya, jam berapa, bahkan sampai ke jam, tanggal, bulan dan jam. Nah, saya ada caranya di Sujo itu untuk melacak di tangan kita loh ya, nggak kemana-mana, tetap di tangan kita di mana eh, letaknya yang kemudian akhirnya ketemu di sinilah, misalnya di ruas inilah jam itu, jam tanggal itu, menit itu kalau mau saya mau pakai menit ya, misalnya seperti itu. Nah, waktu itu saya lakukan terapi di situ, tuh orangnya setengah jam tuh langsung merasa, duh, oh, dia kok berat ya. Biasanya memang ada reaksi ya. Karena saya tungguin, waktu itu saya tungguin, karena saya ketemu langsung, saya terapi pertama langsung. Dan oke, Bapak lakukan ini, agak ringan. Habis itu lama-lama kayak ada puncak sakit, terus turun, terus hilang. Terus saya sampaikan, tolong tadi tuh yang di video nggak, di video, titik ini dulu, warnanya harus urut dan nggak bisa dijeda. 1.1 saya minum dulu nggak bisa, jadi harus harus itu ya, sekali jalan. Selama seminggu dia melakukan dan ternyata biasanya hanya sekali sehari, ya nggak apa-apa. Saya waktu itu juga berapa kali ya Bu? Berapa ya? Kan kita itu kan belum ada evidence yang menunjukkan edarnya berapa. Atau memang harus berbeda karena setiap orang berbeda. Itu setelah seminggu itu nyerinya hilang sama sekali yang biasanya setiap hari datang. Ya, itu membuat oh ternyata bisa ya, maksudnya bisa apa. Sorry. Tadi gimana nih kok bisa hilang, sebentar, apa masih terlihat ya. Saya tuh sering ngeklik sesuatu. Oke, oke. Nah, untuk kasus ini, maaf suara saya masih terdengar toh, masih ya. Oke, oke. Untuk kasus ini speech delay itu saya karena saya tahu ibunya ada masalah waktu hamil. Ya. Kalau ingat minggunya lebih baik minggu keberapa. Tapi kalau tidak, saya akhirnya harus mencoba-coba untuk membuat yang lebih umum. Alhamdulillah ternyata ya bisa juga ternyata ya. Itu saya lakukan netralisir pada past life, kehidupan saat embrionya di ibu dan anak. Ini ya, 5 tahun artikulasi untuk merah, putih, hijau tidak jelas. Ya, kita lihat saja seperti apa anaknya ngomong ya. Merah, putih, hijau. Ya, merah, itih, itol. Ya, itu ya. Kemudian saya lakukan terapi ini kenapa tidak ada angka urutannya? Karena saya menjaga keamanan. Karena apa? Karena tidak bisa orang asal, aku bisa loh, tak kasih ya punya aku. Belum tentu cocok. Karena saya harus mempertimbangkan kapan terjadi ibunya tidak senang sama suaminya waktu hamil. Kapan anaknya, kapan apa. Itu apa variabelnya kan banyak. Ya, jadi tolong kalau Bapak Ibu yang sudah punya mendapatkan seperti ini, buat diri sendiri saja dulu. Kalau membutuhkan terapi nanti kontak dokter Nur lah. Nanti akan dikasih petunjuk jalurnya. Nanti beliau akan ke saya. Seperti itu ya. Selama 14 hari ini hasilnya. Merah, putih, tahu. Ya, itu 14 hari bisa seperti itu. Waktu itu ibunya kaget, saya juga kaget. Jadi sama dengan dokternya ya. Saya itu juga sering menemukan kaget-kagetan dalam memang seperti itu. Baik. Nah, ya, mengapa menggunakan warna? Warna itu punya arti oleh Profesor Park Jae-woo, oleh guru saya itu di apa namanya merupakan komponen dari teologi. Hitam itu apa, karakteristiknya apa dan seterusnya. Ya, jadi mungkin bu, anu apa yang lebih lanjut tentang warna itu kan saya agak sulit menjelaskan karena konsepnya kan dalam ya. Tapi mudah-mudahan sudah bisa apa namanya membayangkan. Misalnya, kok ada yang merah semua misalnya gitu ya. Oh, sorry bukan semua ya.
banyak yang merah misalnya, itu pasti ada maknanya, menguatkan atau apa ya. Kemudian ada juga warna juga kok ada kuningnya. Trorigin itu 4 warna, tapi kalau six key, sujud six itu 6 warna. Dan saya kadang-kadang harus menggabungkan itu. Nah, orang kalau menggabungkan kalau belum belajar six key belum bisa, ya. Belum belajar trorigin belum bisa, ya. Cara membuat protokol warna yang jelas harus memahami dulu konsepnya, harus tahu di mana sih mind soul di tangan kita. Itu kan berarti harus tahu dulu ya. Kemudian aturan menggunakan warna itu ada. Kapan harus sedasi diturunkan dengan biru, kapan harus dikuatkan, kapan harus dihancurkan, bukan dihancurkan. Ya wong yang mau dihancurkan batu, misalnya batu batu ginjal kan batunya harus dihancurkan itu, atau batu kantung empedu. Nah, atau ada virus. Kan saya pernah dikonsuli seorang ibu yang anaknya itu autis parah autisnya ya, dan memang ada katanya itu di pemeriksaan otaknya itu ada cacing apa gitu loh. Bisa nggak disucuk? Bisa, karena kita banyak menyasar parasit, bisa, cacing bisa, virus, bakteri, jamur. Baru 5 yang saya dapat dari catatan itu bisa diatasi. Maksudnya bukan diatasi ya sekali lagi. Mengatasi, menyembuhkan itu sekali lagi bukan kita lah ya. Kalau saya, kami, Bu Dokter, itu kan bekerjanya di sunatullahnya aja. Mestinya diginikan. Hasilnya sekali lagi bukan kami. Oh, kami aja sering terkejut hasilnya ya. Itu kan dari Allah ya. Makanya tadi ya Bu Yuniar ya, doa itu Masya Allah. Doa itu sangat, mungkin doa itu juga yang mempertemukan dengan sosok ya Bu Yuniar ya. Kemudian apakah asal mewarnai ada hasilnya? Enggak ada, karena mewarnai itu harus ada kesadaran. Ini apa, ini kemana, ini kemana itu harus ada. Jadi kalau misalnya, kok anak-anak coret-coretan enggak apa-apa? Ya karena dia tidak ada niat. Tujuh itu niat ya. Makanya tujuh itu kenapa selaras dengan Islam ya. Ya memang sesuatu yang sunatullah itu pasti tidak berlawanan dengan Islam ya. Karena inamal a'malu niat. Jadi saya meniatkan apa, mungkin Bu Junior itu kenapa efeknya kuat sekali, karena saya lihat niatnya itu kuat banget dari awal. Itu hipotesis ya. Tapi insya Allah begini ya, bahkan ketika cucu itu gagal, gagal dalam arti, kok nggak ada hasilnya. Kalau kita niatnya berusaha, itu mau udah jadi pahala. Jadi mau dapat hasil apa enggak, itu pahalanya malah insya Allah sudah dapat. Ya. Apakah satu protokol bisa untuk semua orang? Ya, mungkin bisa, mungkin tidak. Nah, itu jadi gini maksudnya. Misalnya ada orang diare nih. Oke, saya kasih protokol ini. Kemudian ya protokolnya kan simpel, diare itu hanya membuat ususnya tidak bergejolak gitu aja lah ya pokoknya. Oke. Orang lain akan saya minta, saya juga diare. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Nih sama. Bisa aja saya memberikan yang sama. Loh, kok nggak ada hasilnya? Hasil labnya keluar. Yang satu karena bakteri, yang satu karena virus. Bisa berbeda. Nah, gitu ya. Jadi tidak semuanya bisa digunakan ya. Kadang-kadang harus tailor made seperti itu. Dosis terapi. Nah, dosis terapi ini guru saya pernah menceritakan kalau 6G itu sehari sekali bisa. Kalau Triorigin bisa sehari 2. Itu agak sulit ya kita. Karena itu selalu setiap saya memberikan protokol, yang saya beri protokol harus saya komitmen dulu. Mau laporan enggak? Kalau enggak mau melaporkan reaksinya, nggak usah minta protokol sama saya. Karena apa? Karena saya harus memonitor reaksi tubuhnya. Karena dulu ada orang India, alhamdulillah dia mau cerita sama saya. Dia ada batu kantung empedu. Kemudian saya minta ke saya, can you please help? Ya udah tak buatan protokol. Ya, cuma lewat telegram masalah. Setelah dia melakukan tuh dia tuh merasa badannya panas gitu. Alhamdulillah dia cerita sama saya, saya kok feel hot ya. Oh kalau kayak itu kamu lakukan ini kata saya. Terus panasnya tuh mereda kayak gitu. Karena orang-orang buat Allah cuman kayak gitu aja. Religion itu nggak bisa diremehkan begitu ya. Bukan 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 tidak bisa diremehkan ya. Boleh aja sih meremehkan. Tapi masalahnya itu tuh perlu ada monitoring untuk melihat reaksinya. Apakah dilanjutkan, apakah berhenti, apakah harus ganti modifikasi terapi.
karena ada reaksinya itu untuk terapinya ya. Jadi penggunaan warna itu efeknya sangat kuat ya. Jadi sekali lagi harus dimonitor oleh praktisi yang sudah bersertifikasi. Dan sekali lagi di Indonesia itu hanya mengcover baru sujok koresponden sama itu pun saya tambahkan sedikit sujok trioriginnya. Tapi belum sampai ke harus menangani yang sampai triorigin yang level tinggi ya. Karena memang harus mengikuti level 1, 2, 3, 4 dulu dari ISE dan seterusnya. Saya pikir mudah-mudahan itu bisa apa namanya memberikan informasi lebih lanjut sedikit lagi. Apakah harus menggunakan warna? Tidak. Sujok itu bisa pakai jarum, bisa jari saja bisa. Saya nggak mau pakai warna, bisa saya buat meskipun kompleks sekali jalurnya, jalur untuk menerapi ke situ. Pakai warna bisa nggak bisa. Sorry, pakai jari aja bisa. Ya, kemarin yang sempat terakhir kasus itu seorang ibu yang pernah ibunya teman saya itu apa tuh kalau herpes apa ya yang kulitnya terus nyeri itu loh luka udah sembuh saya lihat loh lukanya udah kering kan di foto tuh. Nah bu kasih warna hijau aja biru di sini kemudian tempel biji ya di rumah ada biji enggak bu? Nggak ada ya. Di luar ada rumput enggak? Ada daun enggak? Ada daun bougainville. Dia pakai daun bougainville ditempel ya. Saya bilang tolong yang bagian daun bougainville yang nggak kena matahari itu yang kena kulit ya karena efeknya beda kalau yang kena matahari itu punya sifat hetero kalau yang itu punya sifat homo itu daun itu juga ada dia apa namanya memiliki sifat sesuai tadi origin konsep origin yang tadi saya sudah sampaikan itu hukum alam yang kita nggak bisa lawan dengan itu adalah apa ya sunatullah lah istilahnya begitu. Baik, saya rasa dari saya ini aja. Terima kasih ya, kayaknya pas ya waktunya. Saya kembalikan waktu ke Bu Yuniar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan untuk Prof. Intan atas materi yang luar biasanya. Selanjutnya kami persilahkan karena ini sudah jam 14.45 ya, masih ada 15 menit untuk ayah bunda yang ingin bertanya. Mungkin dipersilahkan. Eh, saya infokan ya untuk infak majelis pada siang hari ini, ayah bunda sudah berinfak di rekening ya, itu sudah saya sampaikan ke rekening ISDA nih, Prof. Jazakumullah khairan atas ilmu yang bermanfaat ini. Monggo ayah bunda, adakah yang ingin disampaikan? Mungkin seputar perkembangan atau sujok? Mbak Bismillah, Yuni, Assalamualaikum oh, warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. Monggo dipersilahkan. Maaf Bu, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Umu Fati atau Afan tadi tidak sempat ganti nama karena itu yang biasa saya pakai kalau Zoom. Saya Ibu Tika dari Sulawesi Barat. Saya punya anak umur 4 tahun, 10 bulan, tapi belum bisa sama sekali bersosialisasi, belum bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Selama ini belum pernah ke dokter tumbuh kembang karena qadarullah rumah kami di daerah jauh dari kota untuk bisa mendatangi dokter tumbuh kembang yang cuman hanya ada di kota, sedangkan kita di daerah. Selama ini saya selalu searching di Google tentang ciri-ciri anak saya yang sepertinya mengarah ke autis. ya. Anak saya sudah besar, Bu, Dok. Sudah teman-temannya itu sudah masuk TK, sedangkan kemarin saya coba ke TK ternyata dia histeris ketakutan. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan komunitas yang bisa mengajak saya ke sini.
Saya berharap di sini saya mempunyai pengalaman atau berharap menambah ilmu karena qadarullah saya belum punya biaya juga untuk bawa anak saya ke terapis yang ahli. Sedangkan tadi kalau sujud ini adalah harus diiringi dengan terapi dan minum obat. Pertanyaan saya, Dok, Prof, kalau tidak diiringi tapi saya coba untuk terapi sendiri di rumah itu hasilnya akan bagaimana, Dok? Prof. Saya coba dulu apa dokter dulu? Belum, saya dulu apa dokter? Halo? Iya, iya, Dok. Iya, Dek, Prof. Prof, Iya, ya, boleh silakan. monggo. Iya, terima kasih. Oke, gini, tadi Bu siapa tadi? Bu Umu ya? Umu Iya, Fatih. Baik, Umu Fatih. iya Bu Umu Fatih. Jadi gini Bu, Dokter Nur tadi itu menyampaikan ada komplementer, maksudnya gini, gabungan itu maksudnya adalah ketika memang sudah ada terapi gabungan, itu jangan ditinggal yang eh, apa namanya dari medis itu jangan ditinggal gitu maksudnya. Jangan terus aku setuju aja, bukan seperti itu. Tetapi ketika belum belum memungkinkan seperti ibu situasinya belum memungkinkan untuk mendapatkan diagnosis dan seterusnya, ya setuju aja. Maksudnya gitu. Jadi bukan terus berarti harus bareng. Idealnya begitu. Tapi bukan berarti situasinya tidak bisa kemudian saat ini hanya sujud saja. Ya sepengetahuan saya yang pendek ya karena saya bukan ahli ahli apa namanya autis anak bermasalah dan seterusnya. Tapi memang itu sudah ya, sesama dengan temannya Iya. yang lain. Nah, kalau ibu mau, misalnya nanti bisa kontak monggo dengan Mbak Yuniar atau Dokter Nur untuk diantrikan gitu, diantrikan protokolnya karena nanti kan ada pengajian ya nggak sudah masalah tanggal berapa kalau ingat ada acara apa ada ibu bapak ibu tuh harus jujur kalau gitu ya kan itu kan nggak akan dikasih tahu orang karena Iya, Dok. kejujuran itu Iya, Prof. memudahkan kami untuk mencoba membuat protokolnya barangkali seperti itu ya untuk nah satu lagi ya ibu perlu menyampaikan reaksinya apanya gitu ya karena ya kok ketoknya gampang kok kayaknya gampang cuma empat berapa titik warna ibu dapat sudah yang gampang itu ada gambarnya bikinnya tuh loh Bu bisa kemarin yang kasus terakhir itu Sebelum saya tuh maaf, Prof, sampai dari kata itu dari kata sujok terus saya kemarin buka-buka apa sih itu sujok, saya buka Google ternyata ilmu dari Korea. Itu sempat bilang, "Ah, masa sih bisa bisa ngefek seperti itu?" Tapi kalau saya lihat dari testi-testinya, Masya Allah, semoga anakku juga bisa seperti anak-anak yang sebelum maksudnya seperti anak-anak yang lain bisa bisa ada hasilnya. Begitu, Insya Dok. Allah. Bagaimana, Dok, caranya meyakinkan ke saya kalau kan biasa papa itu kalau kita kurang yakin juga ngepek ya, Dok. Jadi bagaimana Hmm. caranya meyakinkan ke saya kalau ini sujok ini, betul-betul bisa menghasilkan gitu, Dok. Gini Bu ibu gini ya Bu ya Mas sekali lagi saya ingatkan ya kami saya Dokter Nur juga sering mengingatkan hasil itu bukan di kami Bu betul hasil itu Iya, Allah hasil itu Allah. Itu yang harus ibu pegang dulu. Tapi misalnya nih, saya ingin meyakinkan ibu tentang teori gravitasi. Ibu sini ke tempat saya. Saya ajak ke lantai 2. Terus tak dorong ke bawah. Jatuh bu, jatuh. Sakit iya. bu, sakit. Bu yakin gravitasi ada. Nah, baru ibu yakin. Tapi kan Eee, enggak usah begitu dong bu. Enggak usah begitu. Gitu. selama Jadi ini Dok, kayaknya selama ini selalu berdoa, "Ya Allah, tunjukkan saya," maksudnya saya selalu minta untuk ditunjukkan. Alhamdulillah Allah menemukan saya ini, semoga ini benar-benar jalannya, karena ini adalah ujung dari doa-doa saya. insya Allah kita semua sangat berharap bisa ada hasilnya ya dokter Nur ya. Itu ya. Amin amin amin. Jadi Izin nambahin sedikit ya, Prof ya. enggak Ya, mau Oke, Dok. jadi gini, Om.
Nanti kan pertama biasanya kan konsul sama saya dulu itu untuk menegakkan diagnosis awal, karena kan kita nggak ketemu. Jadi Tapi saya nanti belum saya pernah akan, Dok. Tapi saya belum pernah ketemu dokter tumbuh kembang, Dok. Cinta, diagnosis itu bisa dari anamnesa. Jadi nanti Bisa. saya wawancara, nanti saya nanya, nanti Oh nanti iya. saya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Apakah memang itu ke arah autis, apakah ke arah speech delay, atau ke arah ADHD. Jadi kan itu ada semacam apa ya? Kalau dokter itu kan ada namanya anamnesa. Anamnesa itu wawancara dengan pasien yang itu sebenarnya menentukan diagnosis dan terapi. Jadi nanti dari wawancara, dari saya komunikasi sama jenengan, itu bisa sedikit banyak menentukan apakah memang anak ibu itu ada gangguan pertumbuhan atau tidak. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ada, kan nanti perlu jujuran. Jadi ya udah jujur aja diungkapkan masalahnya apa dari sebelum kehamilan, setelah kehamilan. Kemudian nanti biasanya saya sama Prof. Itan itu akan diskusi. Jadi kadang-kadang itu ada beberapa kasus yang ini yang butuh diterapi emaknya apa anaknya. Karena beberapa ada yang emaknya itu yang berlebihan, ekspektasinya terlalu berlebih. Anaknya Iya. masih kecil, rupanya sudah bisa A, B, C, D, E. Bentar, jangan-jangan emaknya yang nggak sabar nih, kayak gitu. Jadi nanti akan kita tapis. Nah, setelah itu akan mendapatkan protokol terapi. Jadi untuk sujok ini, saya kan basicnya medis ya Bun ya. Awalnya jujur, pada saat awal pelatihan, itu saya juga nggak percaya Bun sama sujok. Iya, Dok. Tapi setelah praktek lapangan, saya merasakan sendiri, saya langsung, wow, kok bisa ya? Kayak gitu. Akhirnya, saya sangat tertarik untuk mempelajari. Kalau Prof. Intan kan memang dulu background mempelajari juga karena almarhumah ibunya Prof. Intan yang sakit ya, mempelajari berbagai modalitas terapi, akhirnya ketemu sujok. Nah, saya pun juga demikian gitu loh. Nah, untuk sujok sendiri kan ada banyak tingkatan. Kalau Tree Origin ini kan istilahnya udah tingkat tinggi ya. Tapi yang sering saya terapkan ke pasien itu adalah sujok yang paling basic, paling dasar. Yang tadi di awal Prof. Intan bilang yang terapi dengan probe warna biji. Jadi pasien-pasien saya itu kalau pas saya terapi itu ya kok bisa ya? Jadi memang responnya tuh hampir selalu kok bisa seperti itu ya. Saya bilang tadi di awal juga saya pikir juga sujud ini ilmu sulapan, tapi tidak semua kasus saya mau terapi. Misalnya kasus hipertensi DM yang memang itu harus minum obat rutin. Saya nggak nerapi sujud, kenapa? Karena saya takut suatu saat pola makannya nggak terkendali, kemudian tahu-tahu gula darahnya naik dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau untuk terapi nyeri, kemudian seringnya sih saya untuk terapi nyeri ya, untuk yang sujud basic. Tapi yang ini untuk terapi tumbuh kembang, ini memang pakai yang sujok Tree Origin yang sudah fase lanjut. Sehingga banyak pasien yang nanya, ini cuma diwarnai aja ini dok, nggak dipijit. Enggak, cukup diwarnai aja, terus nanti rasakan efeknya. Seperti yang di Itu slide saya. diwarna itu diwarnainya sambil diteken spidolnya atau cuma diwarna Jadi saja, gini, Dok? sebelum ngasih terapi, biasanya saya selalu bilang ke pasien, baca basmalah, sholawat, dan berdoa. Karena penyembuh itu tetap Allah. Karena memang saya sendiri juga menekankan dengan sujud ini saya jangan sampai sombong. Karena saya dokter, tapi saya juga kaget kok sujud ini cepat banget ketika mengatasi masalah nyeri terutama sebelum Tree Origin. Nah, termasuk juga dengan yang tumbuh kembang ini. Karena sebenarnya pertama kali saya menerapkan untuk gangguan tumbuh kembang, itu ya ke anaknya Mbak Yuniar, pada saat itu Kayus ya sedang aktif banget gitu. Saya bilang, Mbak, boleh nggak tak kasih warna gitu? Boleh gitu. Tapi Bismillah selawat ya Mbak doa. Itu langsung diem, bisa duduk, bisa makan. Ah, secepat itu ya, kayak gitu ya. Nah, jadi memang ini kalau belum mencoba, seolah-olah nggak percaya. Makanya saya tuh jarang menerangkan sujud itu apa ke pasien itu jarang. Tapi langsung, yuk coba, nanti rasakan efeknya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk teorinya sama Prof. Intan. Mungkin nanti Umu Fatih mungkin bisa kontak Mbak Yuniar dulu untuk masuk list antrian. Jadi nanti bisa konsul untuk di terapi. Ya, Mungkin gitu ini ya. sih, Dok. Jazakillah khair, Dok. Prof, terima Iya. kasih banyak Ibu Yuniar. Barakallahu Ya. fiik. Oke. Mungkin Assalamualaikum. sedikit saya tambahkan ya, Ayah Bunda ya. Iya, Jadi iya, eh, Prof. mungkin nanti
Bunda, kalau misalnya sudah sampai waktunya mendapatkan protokol tuh, it looks easy ya. Wah, cuman kayak gitu. Tapi itu sekali lagi mungkin saya ceritakan ya. Ada kemarin kasus terakhir itu saya kan diskusi dengan Google, dengan GPT, ya, tanya ini apa sih sebenarnya gitu bisa Iya, iya. di Mm-mm. jam paginya. Karena belum selesai saya udah dicapai nih. Udah besok lagi. Karena saya harus ini protokolnya nih jalurnya lewat mana? Apa sih yang harus saya sasar gitu ya? Nah, itu bisa lama Bu diskusinya itu. Kalau sudah jadi, Ibu mah gini aja titik 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 tapi menjadikan itu itu tidak cukup sebentar maksudnya. Jadi saya sangat berharap kalau sudah mendapatkan itu make it apa ya buat itu sesuatu yang banyakkan aja lah saya membuatnya berjam-jam gitu loh. Jadi jangan jangan terus ah nggak telaten nggak bilang itu kan buat itu rasanya ya Dok ya. Aduh, gini susah-susah kan gitu ya. Itu aja mungkin ya. Ini Ya, ada terima lagi kasih, nih Dok. kayaknya Mbak. Eh, Iya Mbak Terima kasih, Yuniar Dok. ini kayaknya dari dari chat ya. Ada yang nanya nih, mungkin sekarang langsung aja sebelum Nasar ini ya. Kalau kurang gizi, ya kalau kurang gizi mah tinggal tambahin gizinya ya. Tapi kalau kurang gizinya karena masalah tiroid misalnya, nah tiroidnya nanti yang harus kita balancing. Jadi di sejak itu yang advance itu kita juga bisa meningkatkan nafsu makan itu bisa. Saya yang pernah malah menurunkan nafsu makan. Ada waktu orang India anak saya tuh makannya wah luar biasa terlalu terlalu banyak katanya. Ya sudah saya sedasi insting makannya. Ternyata bisa. Bisa toh bisa ternyata bisa ya. Jadi kalau bisa menurunkan nafsu bisa menaikkan. Jangan gitu ya secara teori. Kemudian ini lansia dengan Parkinson, berat. Nah, iya kemarin saya dapat itu orang tuanya salah satu dokter dulu belajar, udah BNSP juga, itu Parkinson. Itu kemarin saya berikan terapi, dia masih proses ini. Gini, kalau masalah bisa dengan tidak bisa, saya menjawabnya based on ilmu yang saya tahu, apakah ini ada jalur terapinya apa tidak. Ya, kalau ada jalur, saya bisa membuatkan protokolnya. Bahwa itu bekerja apa tidak, sudah di luar kemampuan saya. Ya, termasuk apakah kemarin itu tuh ada yang mungkin Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ada yang ngikutin status saya ya. Jadi ada orang itu tidak bisa buang gas, tidak bisa menahan buang gas, kentut, tidak bisa. Jadi pokoknya los gitu. Nah itu kan biasanya setahu saya itu pasti ada masalah. Biasanya kalau orang anu itu mungkin pernah sodomi, jadi seperti itu. Mungkin ya saya nggak tahu orangnya nggak cerita. Nah itu saya cari di sujak ini jalurnya ini sudah kecil sekali otot di situ. Gimana caranya ya? Karena Profesor Pausio itu hanya menjelaskan sampai ke rektum anus stop gitu. Tapi itu kan namanya ternyata saya tanya juga itu namanya otot kanalis analis kalau nggak salah itu. Wah, itu apa? Bagaimana cara menyasar ke situ gitu ya? Akhirnya ya berdasarkan prinsip-prinsip teoritis saya coba. Itu 3 kali terapi itu sudah bisa menahan buang gas 1 menit loh dalam sehari. Saya juga heran. Oh, tuh bisa toh. Padahal itu saya juga hanya mencarikan jalan. Ini apakah nanti bisa konsul dokter Nur? Bisa. Antrian 28 ya dok. Oke. Antrian Apa? 28 itu masih ada lagi sebenarnya Bu yang baru saya nomori 28 tapi yang belum saya balas masih ada. Mohon sabar. Iya. Maaf, ini Bisa. mungkin antriannya agak banyak karena kan kadang waktunya itu nggak pas. Pas saya bisa, ibunya nggak bisa. Karena kan kalau cerita by WA itu seringnya ceritanya kemana-mana gitu ya. Jadi saya harus telepon untuk tahu maksudnya. Kemudian setelah itu saya tuh mau nambah pasien kalau pasien yang sebelumnya itu udah paham protokol terapi. Nah, mengingat tadi warna-warna kan harus harus sesuai, harus urut dan memastikan bahwa ibu pasien itu paham. Jadi sehingga kadang paling maksimal banget 1 hari itu cuman bisa 3. Itu jadinya antriannya agak panjang. Oke.
Ya, tapi insya Allah ya udah kita yang penting niatnya ada untuk menolong dan nanti kalau Bapak Ibu pas udah dapat antrian sekali lagi mohon perhatiannya bahwa melaporkan sehingga kita tahu gini saya itu sebagai yang membuat protokol itu tuh juga belajar loh. Oh, Bu Yuniar kok berhasil? Saya akan cek Bu Yuniar. Kemarin tak apakan sih Bu Yuniar? Tangannya sebelah mana sih? Jalurnya apa sih? Jalur anaknya apa sih? Oh, ternyata jalur ini Bu Yuniar bisa kan gitu. Terus ada anak lain kok mirip banget. Bisa aja saya kasih yang sama. Atau mungkin agak sedikit berbeda. Nanti saya lihat lagi orangnya lapor. Oh, yang ini nggak ada hasilnya. Kemarin ya dok, satu ya, tidak ada hasilnya yang saya harus ganti protokol ya kemarin Iya, itu seperti itu. Jadi itu akan menjadi ilmu. Maksudnya gini, ketika nanti ketemu polanya, anak autis yang kayak gini harus diginikan, maka itu akan lebih cepat kami memberikan protokolnya ya kan. Kalau enggak kan satu-satu harus tailor made. Sementara tailor made karena memang kadang-kadang anak autis itu speech-nya yang masalah. Berarti itu mulutnya yang harus saya fungsikan. Ada yang speech-nya enggak masalah, tapi dia nggak bisa berinteraksi. Nah, itu berarti interaksinya. Nah, itu kan sangat sangat tailor made, sangat setiap anak itu beda. Meskipun saya dari 9 kemarin itu sudah ada dua kalau nggak salah dua yang terapinya sangat mirip. Saya bukan saya menentukan sangat mirip, tapi merasa ini harusnya diginikan. Ternyata ibu ini kemarin juga saya ginikan. Ah itu berarti ketemu nih satu. Kalau saya bisa begitu, nanti ada data masuk. Udah ini terus saya nggak usah buat susah-susah kan? Karena oh ini tapi kalau yang saya sudah ditolong itu nggak lapor nggak apa hilang lah saya juga tidak belajar saya tidak punya apa ya istilahnya ilmu untuk membuat pattern tadi ya akhirnya capek doang kayak gitu ya akhirnya ya gitu ya Mbak ini ada ya sama dokter Nur. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan di chat, Dok. Laki-laki 6 tahun 11 bulan, ASD Yang dengan mana yang disabilitas enak ideal. ya. Iya, Bu Ina. Iya. Caranya bagaimana ya nggak harus tatap muka ya dok ya kalau ini mah. Nah, selama ini juga saya tidak tatap muka kok yang penting saya yang ketemu pasiennya cuma dua ya. Satu Mbak hmm, Yuniar, yang satu karena ternyata deket rumah. eh, Oh, eh, tambah satu lagi yang speech delay anaknya temen. Jadi memang tidak semuanya harus ketemu, tapi tadi syaratnya harus jujur. ya Supaya nanti dalam menggali informasi itu lebih sesuai ya gitu. ini Sama itu Prof kayaknya mantan pelatihan itu Prof. G Bu G Elis G. Haryani. Ya, jadi ini salah satu contoh ya yang dokter Nur memantau ya salah satu. Oh, anaknya sekarang udah cerewet. Saya cek protokol saya. Emang saya fungsikan mulutnya nih, jadi dia jadi cerewet ya. Tapi artikulasinya masih belum bagus, cerewet-cerewet doang. Aduh, saya sampai nanya, dok, kalau orang bicara itu yang berperan apa ya nih? Bibirnya, lidahnya, giginya, apa-apanya? Saya sampai gitu. Nah, dengan diskusi itu dokter kan memberikan kayaknya lidahnya dok. Nah, Kak. Jadi saya bisa, oh berarti sekarang bisa aja saya fungsikan lidahnya lebih kuat misalnya gitu ya. Itu pun saya kan masih kira-kira apa ini kan memang masih banyak misterinya ya. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai terkuak misteri ini. Kemudian Bu Elis ya, Bu Elis ini kan sudah pernah di origin ya. Tapi mungkin Bu Elis belum mengikuti yang BNSP ini kayaknya. Karena kalau udah BNSP diajarin ya dok ya yang terorigin dasar gitu. Nah, eh, kayaknya perlu lanjut nih Bu Elis nih. Jadi biar kalau mau sampai ke sana orang itu nggak harus pelatihan kok. Kalau misalnya nggak pengen juga nggak apa-apa ya. Menjadi pasien pun sudah sangat manfaat untuk apa? Mengembangkan ilmunya itu loh maksudnya. Itu ya Bu Elis ya. Ini udah mau asal. Gimana nih masih ada lagi enggak nih? Mbak ini ya, dokter Nur. Sudah jam 3 sore juga nggih, sudah masuk waktu asar. Kita akhiri dulu sih, Prof dan Dok Nur dan Hmm, ibu-ibu ayah bunda yang lain. Kesimpulan pada Zoom kali ini untuk selanjutnya, eh, karena ini saya jujur ya, yang antri itu sebenarnya lebih dari 28. Yang saya nomor itu baru 28 saja. Sedangkan yang maksud di Dokter Nur itu baru 22 kalau nggak salah.
Nanti kami akan urutkan kembali sesuai dengan chat yang terbawah gitu. Dan kemudian pesan dari kami adalah tidak boleh, maksudnya harus jujur dan harus memberikan feedback begitu ya. Kemudian berusaha untuk meluangkan waktu jika misalnya dokter, karena kita yang membutuhkan itu, berusaha untuk mendekat mendekat ke ilmunya gitu ya. Jadi bukan ilmunya yang datang tapi kita yang datang gitu. Itu adalah adab gitu ya. Nggih, mungkin itu dulu ya. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Dokter Nur dan Prof Intan atas banyak sekali ilmu dan meluangkan segala SDM ya yang dimiliki, karena luar biasa sekali sebenarnya ya. Kita berusaha seperti ini gitu ya bertahun-tahun gitu ya, dan bisa disempurnakan dengan sejak insya Allah. Begitu, nanti kita follow up lagi di WA group ya. Untuk materi nanti mohon saya nyun ya, Prof Intan dan Dokter Nur akan saya sampaikan di WA grup ibu-ibu yang sudah masuk. Insya Allah